Tidak banyak yang tahu bahwa ada lebih dari satu Anu di semesta ini. Anu yang kita kenal adalah Anu pendiri bangsa Anuna, Anunnaki, atau Nibiru yang diturunkan dari keluarga Nahasa. Sedangkan di luaran sana masih ada Anu yang lain. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Anu yang lain. Pada saat yang sama ketika Anu dilahirkan, Anu yang lain lahir secara paralel dengan Anu leluhur Anunnaki. Totalnya ada 7, di antaranya Anu Manua, Anu Inyuru, Anu Bharama, Anu Zafahi, Anu Tenraa, Anu Oraphai, Anu Seraphai. Anu Manua adalah Anu dari garis keluarga Kadesyah yang berwujud humanoid sempurna. Ia masuk ke golongan anglik humanoid, dan pertama kali termanifestasi di planet Manu, sistem bintang Proxima Centauri. Anu Inyuru adalah Anu dari garis keluarga Shamkovei yang berasal dari planet Inyu di sistem bintang Numbia yang ada di galaksi Andromeda. Wujud Anu Inyuru adalah hominid anglik humanoid, artinya ia menyerupai kera yang berdiri dengan 2 kaki dengan 9 densitas. Anu Bharama atau Baharama adalah Anu dari garis keluarga Hamaim yang berasal dari planet Abram di sistem bintang Aldebaran. Wujud Anu ini humanoid berkulit biru cenderung abu-abu, berkepala besar seperti lumba-lumba, punya 4 tangan, dan merupakan makhluk semi-akuatik dengan 9 densitas. Anu yang berikutnya adalah Anu Zafahi yang lahir dari garis keluarga Zipporah. Ia adalah Anu yang berasal dari planet Zaref yang ada di sistem bintang Altair, konstelasi Aquila. Anu ini berwujud raksasa humanoid dengan kepala besar cenderung lonjong, berparuh seperti burung, berkulit merah delima, punya 4 tangan, dan punya 2 pasang sayap. Berikutnya adalah Anu Tenraa dari garis keluarga Harekot. Dia ada di planet Nibrorum, sistem bintang Antares, konstelasi Scorpio. Anu ini berwujud raksasa humanoid berkulit abu-abu gelap, kepala besar berbentuk permata, punya mata seperti laba-laba, dan punya 8 tangan. Yang unik dari Anu ini adalah, ia mampu membelah diri untuk menciptakan individu baru. Berikutnya adalah Anu Oraphai dari garis keluarga Gibborim. Anu ini berasal dari planet Orap di sistem bintang Binawin yang ada di galaksi Katsuba. Wujud Anu Oraphai adalah yang paling aneh. Ia makhluk semi-anglik humanoid. Tubuhnya besar, berkulit putih, kepalanya seperti kuncup bunga, tanpa wajah, punya 4 tangan, 3 pasang sayap, tanpa kaki. Sebagai pengganti kaki, ia memiliki 18 tentakel. Yang terakhir adalah Anu Seraphai dari garis keluarga Ehyeh yang berasal dari planet Ashraf di sistem bintang Malawin pada galaksi Sombrero. Anu Seraphai ini adalah makhluk golongan anglik draconian humanoid, artinya wujudnya menyerupai naga berpostur seperti manusia dengan 9 densitas. Ia bertubuh seperti manusia, punya 2 tangan dan 2 kaki, kepalanya seperti kepala manusia, bertanduk, dengan rambut panjang, kulitnya hijau dan bersisik, matanya seperti naga, tidak punya hidung ataupun mulut. Ia punya 6 buah sayap bercahaya. Tubuhnya diselimuti cahaya menyilaukan. 7 Anu ini adalah fragmen mandiri atau manifestasi lain dari Anu leluhur Anunnaki. Mereka disebut sebagai Anu Hanekim. Mereka memiliki kesadaran yang saling berdiri sendiri, masing-masing menjalankan misi dan peran yang sudah ditentukan. Setelah sebelumnya saya membahas mengenai para Anu atau secara kolektif disebut sebagai Anu Hanekim, kali ini saya akan membahas mengenai keturunan mereka. Saya tidak akan mengikut sertakan Anu Anuna, karena ia sudah dibahas dalam kisah Ardhatno. Jadi, saya bisa lebih fokus ke keturunan Anu Hanekim. Pertama saya akan membahas keturunan Anu Manua. Ada sekitar 3 keturunan Anu Manua, di antaranya, Manasvi, Mansofar, dan Manuthu. Bangsa Manasvi merupakan ras anglik humanoid 5 densitas dengan fitur wajah menyerupai orang Romania. Mereka sangat mahir dalam sihir, bahkan mereka telah menggabungkan sihir dengan teknologi yang mereka kembangkan. Untuk transportasi, mereka tidak hanya menggunakan pesawat cahaya, namun mereka juga mampu membuka portal dan pergi kemanapun mereka inginkan. Ciri khas mereka adalah mengenakan pakaian yang serba merah dan selalu memakai aksesoris. Bangsa Mansofar adalah ras anglik humanoid 5 densitas dengan fitur wajah seperti kuda. Mereka bangsa yang sangat mengedepankan sensualitas, musikalitas, romansa, kesetiaan, dan pengabdian. Fokus mereka adalah untuk pengembangan teknologi. Jadi, semua teknologi yang ada di planet Manu adalah karya bangsa Mansofar. Ciri khas mereka mengenakan pakaian warna biru tanpa aksesoris. Bangsa Manuthu adalah ras anglik humanoid 5 densitas dengan fitur wajah seperti orang Kazakhstan. Mereka terlihat yang paling anggun dari ketiganya. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terlihat cantik, mereka mengenakan jubah panjang berwarna pastel dengan banyak ornamen. Bangsa ini membawa kesan spiritual yang kental,
Sebab mereka memang diciptakan untuk urusan yang berhubungan dengan spiritualitas dan kesadaran universal. Tempat tinggal utama mereka adalah di planet Manu di Proxima Centauri. Namun, ada beberapa kelompok yang hidup di planet Us, Alpha Centauri, planet Dinyu, Beta Centauri, planet Temer, sistem bintang Taygeta, planet Andugut, Epsilon Tauri, dan planet Bindu, Alpha Virginis. Kedua adalah keturunan Anu Inyuru. Keturunan Anu Inyuru ada 3, yaitu Inyuru, Inyuhazi, dan Inyuhai. Inyuru adalah keturunan langsung dari Anu Inyuru. Mula-mula hanya ada satu Inyuru, yaitu Anu Inyuru sendiri. Dia kemudian memisahkan manifestasi femininnya, dengan begitu penciptaan bisa dilakukan. Dari pasangan Inyuru ini kemudian lahir 7 pasang Inyuru, yang kemudian menjadi 7 klan Inyuru. Inyuhazi adalah ras angelik hominid felinoid humanoid 5 densitas, artinya ia memiliki wujud perpaduan antara bangsa kucing dengan bangsa kera yang berdiri dengan 2 kaki dan berperilaku layaknya manusia. Mereka tidak hanya dikenal sebagai Inyuhazi, tapi juga Anuhazi atau Anyuhazi. Mereka adalah para guru, penyihir, alkemis, dan pendeta yang sangat memahami seni sihir, penyembuhan, alkemi, okultisme, dan mistisisme. Berikutnya adalah bangsa Inyuhai yang juga dikenal sebagai Anyuhai. Mereka adalah ras angelik hominid ichthyoid humanoid semi-akuatik 5 densitas, artinya mereka berwujud perpaduan bangsa kera dengan bangsa ikan yang berdiri dengan 2 kaki dan berperilaku seperti manusia. Inyuhai memiliki keunggulan di bidang militer, mereka prajurit yang hebat. Selagi bangsa Inyuru menetap di planet Riwanda, sistem bintang Numbia, bangsa Inyuhazi atau Anuhazi memiliki 3 habitat utama, yaitu planet Riwanda, planet Apshali di Proxima Centauri, dan planet Munitu di sistem bintang Adhar, konstelasi Canis Major. Yang ketiga saya akan membahas mengenai keturunan Anubharama, Baharama, atau Braharama. Keturunan Anubharama ada beberapa, di antaranya Bharama, Isegun, dan Delphia. Sama seperti Anu Inyuru, Anubharama juga memanifestasikan aspek femininnya. Mereka kemudian melakukan penciptaan bersama-sama. Dari penciptaan itu, mula-mula lahirlah para Bharama. Wujud mereka sama persis seperti leluhur mereka. Berikutnya, Anubharama menciptakan bangsa Isegun. Mereka adalah lumba-lumba humanoid 5 densitas. Berbeda dengan para Bharama, Isegun memiliki sirip punggung, ekor, sepasang tangan dan kaki, kepala lumba-lumba, dan badan manusia. Bangsa Isegun adalah golongan netral, ada dari mereka yang negatif, dan ada pula yang positif. Mereka yang positif cenderung menjadi pelindung, ilmuwan, atau pencipta. Sedangkan yang negatif lebih suka memanipulasi dan mendominasi. Isegun negatif telah mendapatkan bendera merah, karena mereka sangat suka melakukan pengendalian pikiran pada manusia atau makhluk lain sehingga mengikuti perintah mereka. Di bumi ini, mereka sering mengendalikan pikiran manusia untuk melakukan kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Mereka menuai energi dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Sedangkan Isegun positif telah di sini selama zaman Atlantis. Mereka membangun portal dan medan energi bawah laut. Selanjutnya ada bangsa Delphia. Bangsa Delphia adalah makhluk semi-humanoid, setengah manusia setengah lumba-lumba dengan 5 densitas. Sama seperti para Isegun, para Delphia juga terdiri dari 2 kubu positif dan negatif. Delphia positif telah bekerja sama dengan Isegun positif untuk membangun portal dan medan energi di dasar lautan. Sedangkan Delphia yang negatif juga telah mendapatkan bendera merah karena skandal yang mereka lakukan. Delphia negatif memang tidak bisa mengendalikan pikiran dari jarak jauh, namun mereka yang dulu pernah tinggal di bumi telah menyebabkan beberapa kekacauan. Seperti, menghipnotis manusia agar lompat ke laut, lalu mereka akan menyantap energi kehidupan manusia itu. Yang lebih parah, mereka melakukan hubungan seksual dengan manusia secara paksa. Tindakan tersebut tidak dapat ditolerir oleh Dewan Pengawas Peradaban, sehingga Dewan memutuskan membatasi ruang gerak mereka. Mereka hanya bisa berada di area portal dan medan energi bawah laut saja. Jika keluar dari area yang telah ditentukan, maka mereka akan diterminasi. Selain tinggal di planet Abram, sistem bintang Aldebaran. Bangsa-bangsa ini juga hidup di sistem bintang Epsilon Tauri dan Theta Tauri, pada gugus bintang Hyades, lalu mereka juga tersebar di planet Karasal, sistem bintang Elektra, gugusan Pleiades. Dan yang paling sedikit mereka berada di Neptunus, tata surya kita. Urutan keempat adalah keturunan Anuzafahi yang hidup di planet Zaref. Ada 2 keturunan Anuzafahi, yaitu Zafahi dan Arabasa. Keduanya merupakan makhluk 6 densitas dan positif. Zafahi memiliki perawakan serupa leluhur mereka.
Mereka memiliki keahlian yang bervariasi, mulai dari tentara, pendeta, penyihir, alkemis, dan ilmuwan. Selain hidup di planet Zarev, mereka juga telah membangun peradaban di beberapa sistem bintang pada konstelasi Hercules, Virgo, dan Crux. Arabasa adalah saudara dari bangsa Zafahi. Mereka adalah ras hibrida avian insektoid ichtioid humanoid semi-akuatik, maka wujudnya adalah perpaduan dari ras burung, serangga, ikan yang berjalan dengan dua kaki dan berperilaku layaknya manusia, serta mampu hidup di air maupun di darat. Selain tinggal di perairan yang ada di planet Zarev, mereka juga hidup planet Ea yang ada di sistem bintang Sirius B, juga di planet yang ada di sistem bintang Aldebaran. Urutan kelima adalah keturunan Anu Tenra. Ia membelah diri menjadi banyak, hasil pembelahannya itu kemudian membentuk bangsa Tenra. Para Tenra ini kemudian mengirim dua armada ke sistem bintang Nunki atau Sigma Sagittari dan Beta Librae. Pada planet Jamun di sistem bintang Nunki, Tenra yang mendarat di sana menciptakan ras insektoid berwujud menyerupai kalajengking yang disebut Tranduil. Meskipun bukan makhluk humanoid, mereka merupakan makhluk cerdas, berkesadaran, dan berperasaan. Tujuan penciptaan mereka adalah untuk menambang sumber daya pada planet tersebut. Di sisi lain, Tenra yang mendarat di planet Cassiopeia pada sistem bintang Beta Librae, mereka menciptakan ras hibrida insektoid humanoid yang disebut Nimuri. Bangsa ini merupakan makhluk berkecerdasan, berkesadaran, dan berperasaan. Mereka membentuk koloni yang dipimpin oleh seorang ratu. Tujuan penciptaan mereka juga untuk menambang sumber daya di planet itu. Mereka menganggap para Tenra sebagai dewa atau bahkan Tuhan mereka. Berikutnya adalah keturunan Anu Oraphai. Keturunan Anu ini disebut sebagai Oraphai, Sagil, dan Alturuk. Oraphai memiliki wujud serupa leluhur mereka, karena mereka diciptakan dari daya pikir Anu Oraphai sendiri. Mereka bukan makhluk yang membangun peradaban, melainkan membuat dimensi-dimensi personal yang berlapis. Ini karena mereka naturnya adalah soliter dan antisosial. Mereka tidak butuh berinteraksi dengan jenis mereka untuk bertahan hidup. Selain hidup di alam astral planet mereka, beberapa dari mereka telah menyeberang hingga ke alam astral sistem bintang lain. Sagil dan Alturug adalah bangsa yang dilahirkan dari sepasang telur yang dihasilkan Anu Oraphai. Sagil berbentuk seperti bintang laut, ia mampu memperbanyak diri dengan cara bertelur. Mereka tinggal di alam eterik planet Orap, tapi beberapa koloni telah bermigrasi ke planet-planet di galaksi tetangganya. Alturug adalah yang bentuknya paling normal. Ia lahir sepasang dalam wujud humanoid berkulit basah berwarna putih kemerahan, punya dua pasang tangan, kepala lonjong, mata lebar berwarna hitam legam, punya sirip telinga, tinggi sekitar 12 meter, berkomunikasi dengan telepati, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Meskipun makhluk 5 densitas, namun mereka tinggal di permukaan planet Oraphai dan mendirikan peradaban megah. Yang terakhir adalah Anu Seraphai. Ia menciptakan 3 bangsa sebagai anak keturunan, antara lain, Lidahet, Yauhaluon, dan Kenenet. Lidahet adalah makhluk 7 densitas yang berwujud menyerupai kepala dengan banyak sayap bercahaya. Mata Lidahet berkobar seperti api. Bangsa Lidahet bisa dikelompokkan sebagai salah satu subras malaikat serafim. Bangsa ini sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Mereka tinggal di sebuah dimensi terasing dan memiliki istana yang berapi-api. Wujud mereka sebenarnya sangat besar dan sayap mereka amat lebar. Wujud asli mereka hanya bisa ditemui di alam astral 7 densitas. Ketika mereka menurunkan densitas wujud yang sering merek ambil ialah menyerupai naga atau manusia bersayap. Nama Lidahet memiliki arti melingkupi hingga penuh. Yahaluon adalah makhluk 5 densitas berwujud naga humanoid dengan 4 kepala menghadap 4 penjuru. Mereka punya 4 sayap terang benderang. Yahaluon sangat menyukai pertempuran. Tapi untungnya mereka adalah pelindung semesta dari kekuatan-kekuatan yang merusak. Mereka penjaga keseimbangan hukum alam. Seperti halnya Lidahet, Yahaluon juga digolongkan sebagai subras malaikat serafim. Yahaluon dalam bahasa mereka berarti pelontar api. Kenenet merupakan makhluk 5 densitas berwujud naga berbulu seperti burung. Ukuran sangat besar dan sangat tidak mungkin muncul di bumi dengan wujud asli. Karena itu terkadang jika diperlukan mereka akan mengambil wujud naga yang lebih kecil. Meskipun begitu bagi kita wujud tersebut sudah dikatakan besar. Kenenet bicara dengan sesamanya menggunakan bahasa mereka, namun mereka bisa berkomunikasi melalui telepati. Dapat dikatakan mereka ini adalah penjaga rahasia. Dalam bahasa asli bangsa Kenenet, kata Kenenet memiliki arti mengukur jiwa atau mengukur makhluk hidup. Kenenet juga digolongkan sebagai subras malaikat serafim.